Kerennya pas gue nginjekin kaki masuk ngelewatin tembok, des, men, itu rasanya beda sama pas kita di depan. Wah, itu the best sih. Kenapa gue bilang the best? Dari sekian banyak tempat yang udah kita explore, dia bilang sosok itu adalah sosok yang paling menyeramkan. Jadi bentuknya begini, dia itu kayak manusia, pakai bajunya kayak falak. Lo tau kan kayak falak kan? Kayak falak ini sudah hitam, dan dia bawa sabit nih. Udah kayak ibaratnya kayak apa ya, malaikat pencabut nyawa. Malam ini kayaknya ini enak banget nih buat cerita-cerita, karena Mas Mike kurang bunggah. Oke, sip, ulang ya. Malam ini kayaknya enak banget buat cerita-cerita nih, karena cuaca di luar nih lagi mendukung, lagi gerimis-gerimis ya kan, terus lagi mendung-mendung dan geluduk ya kan. Nih mengingatkan gua akan tim Jurnal Tanara explore di salah satu tempat terbengkalai di daerah Tegal. Nih mengingatkan gua explore di tempat terbengkalai di daerah Tegal. Gue mau sharing nih sama kalian semua para sobat DKM ya. Jadi begini ceritanya. Pertama kali gue nginjekin kaki di Jawa Tengah untuk explore, yaitu di Tegal. Itu gue tuh udah ngerasa agak gak enak. Kenapa gak enak? Yang pertama, tempatnya asing buat gue. Karena gue itu biasa explore di daerah timur, which is Surabaya, sama di Jawa Barat, sama DKI Jakarta juga. Jadi kalau di Jawa Barat tuh daerah Bogor atau di Cibubur kesini ya kan. Kalau misalkan di Jakarta tuh Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu ada macam-macam Jakarta. Tapi men, pas gua nginjekin kaki di Jawa Tengah, which di daerah Tegal, ambience-nya tuh beda ya kan. Akhirnya nih kita singkatnya adalah kita explore di salah satu pabrik yang terbengkalai di daerah Tegal. Orang-orang sekitar menyebutnya pabrik tekstil. Men, the best itu men pabrik. Kenapa gue bilang the best? Jadi gini, pertama kali kita mau masuk ke pabrik itu lewat kebun-kebun. Karena kenapa? Di depan itu ada pagar gede dan dijaga satpam. Nah, kita udah berusaha untuk negosiasi sama satpam, tapi kita nggak bisa lewat depan, ya kan? Karena di pabrik itu yang terbengkalai itu yang belakang, yang depan masih aktif. Jadi kita nggak bisa lewat depan nih, ya kan? Kita disuruh lewat belakang. Oke, kita lewat belakang. Jalannya itu lebih tepatnya melewati kebun-kebun, alang-alang. Alang-alangnya itu, wah, setinggi gue tuh kan tingginya 175 ya. Itu lebih tinggi dari gue, alang-alangnya. Itu di sebelahnya kebun-kebun itu, jalan kita masuk ke pabrik terbengkalai itu sungai gede. Lu kebayang kan suara dari derasnya aliran sungai, apalagi pas itu habis hujan terus geledek. Terus kita langsung explore blok-blokan ya kan. Kita bertiga tuh sama Mas Jaul, sama Mas Adit, sama gue juga ya kan. Kita di situ babat alas. Karena kenapa? Jalan masuk ke pabriknya itu ketutup tembok dan gak kelihatan sama sekali. Karena alang-alangnya tinggi, meskipun gue udah pakai senter,
udah pakai lighting yang proper tapi nggak kelihatan karena tutup alang-alang. Jadi kita bener-bener babat alas. Jalannya itu kita random. Jadi kayak lewat sini nih bisa dilangkahin. Kalau nggak bisa lewat balik lagi, cari jalan lagi. Pada akhirnya kita nemu tembok yang udah rusak. Temboknya itu tembok kan batako kan tinggi ya. Nah itu udah rusak sampai bawah. Jadi kayak tembok itu rubuh karena sesuatu ya. Jadi rubuh, kita masuk ke dalam. Kerennya, pas gua nginjekin kaki masuk ngelewatin tembok, itu rasanya beda sama pas kita di depan. Itu bener-bener mencekam banget rasanya seriously. Jadi ibaratnya gini, pabrik itu terletak di tengah-tengah kebun-kebun, hutan lah. Itu udah gue bisa bilang itu hutan. Karena kenapa? Alang-alangnya tinggi-tinggi, pohonnya gede-gede, di seberangnya ada kali ya kan, luas. Jadi itu udah gue bisa bilang hutan ya. Gue masuk dan gue cari jalan lagi, cari terus. Ada beberapa challenge yang kita lewatin ya, kayak Mas Adit keperosok ke parit ya kan. Jadi ada gotnya tuh tinggi kan. Kita sampai bahu-membahu buat narik Mas Adit karena dia kepleset. Nah terus kepleset masuk ke dalam parit situ ya kan. Kita tarik lagi ya kan. Terus habis itu kita tolongin, udah kita cari jalan lagi. Mas Jaul ya kan papasan sama ular. Men itu the best banget men, suasananya men, asli men. Namanya babat alas gimana sih? Kita tuh bener-bener babat alas men. Sampai pada akhirnya kita nemu salah satu gudang di pabrik itu terbengkalai ya kan. Kita mulai opening di situ. Habis kita opening, kita langsung masuk. Pas baru masuk kita kan live. Kita ada live juga di situ. Jadi kita live plus kita nge-record. Oke, kita siapin semua apa segala macam, ngerokok dulu ya kan, sebat. Karena kita itu lumayan men, babat alas itu kita ngabisin waktu sekitar 1 jam. 1 jaman kita babat alas sampai opening, sampai kita masuk ke dalam gudang itu. Itu bener-bener gila, the best sih. Dan informasi yang kita tangkap dari satpam, gudang dan pabrik yang di belakang itu yang terbengkalai yang kita explore itu udah terbengkalai dari tahun 90-an ya. Lo kebayang kan dari tahun 90-an, sekarang udah 2021, waktu kita opening situ ya. Waktu kita opening, syuting di situ itu tahun 2021. Udah kebayang tuh berapa puluh tahun tuh kosong. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung live, kita langsung record. Take pertama. Action. Boom. Kita langsung dihadapin sama beberapa penampakan men. Wah, ini yang keren men. Kenapa gue bilang keren men? Karena salah satu personel jurnal Tanara, Mas Adit, dia itu ditongolin sama sosok yang itu the best sih. Kenapa gue bilang the best? Dari sekian banyak tempat yang udah kita explore, dia bilang sosok itu adalah sosok yang paling menyeramkan. Jadi bentuknya begini, dia itu kayak manusia, pakai bajunya kayak falak. Lu tahu kan kayak falak kan? Kayak falak ini sudah hitam, dan dia bawa sabit nih. Udah kayak ibaratnya kayak apa ya, malaikat pencabut nyawanya di film-film lah ya, bawa sabit kayak falak. Dan infonya si Mas Adit itu sukmanya mau ditarik sama sosok itu. Wah, beliau langsung lemes ya kan. Kita live, beliau jelasin bla 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 bla, dia langsung lemes. Akhirnya kita tetap jalan melanjutkan eksplorasi di gudang itu. Maju sedikit, ada sosok lagi gede men. Kita kira tuh ular, sosoknya gede. Ternyata itu buntut naga men. Wah anjir sih, itu the best. Itu kayak apa ya, kayak
kita tuh selama explore tuh belum belum pernah nemu yang modelan begitu gitu ya kan. Siluman, naga, terus kayak orang yang kayak tadi tuh yang mau ngambil sukma Mas Adit. Serius men, kita belum pernah nemu yang kayak gitu. Itu keren men, asli. Terus kita jalan, pada saat live tuh banyak banget yang ngechat tuh, hati-hati mas, gini-gini, baca-baca apa segala macam. Kita beranikan diri, kita tetap live, kita tetap syuting dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya kita beres buat nge-explore di satu gudang itu. Kita jalan lagi. Jadi gudangnya itu tempatnya tuh gudang pabriknya tuh tempatnya lumayan jauh-jauh ya. Dan itu dari satu tempat ke tempat lain itu ngelewatin hutan-hutan itu. Itu bener-bener mencekam banget sih situasinya, karena posisi waktu itu di jam 2 malam. Jam 2 malam itu kita jalan ke gudang selanjutnya, melewati kebun-kebun ya kan, melewati parit-parit itu ya kan, banyak ular, baju udah basah semua ya kan, celana juga udah basah karena habis hujan, alang-alangnya setinggi-tinggi 2 meter. Kita terabas saja sampailah di tempat berikutnya. Tempat berikutnya ini salah satu bagian dari pabrik itu. Jadi yang pertama kali menyambut kita adalah pocong. Pocongnya tuh lumayan men, banyak men. Ada kintilinik ya kan, ada picing juga ya kan. Jadi di situ memang kompleks banget karena terbengkalainya udah lama ya. Jadi banyak banget makhluk-makhluk yang ada di sekitaran pabrik situ pada ngumpul di situ karena situ kosong kan. Terus lembab juga tempatnya. Ada ular, ada apa segala macam. Itu ngeri sih. Ngelewatin pagar, terus ngelewatin hutan. Itu bener-bener salah satu pengalaman terekstrim tim Jurnal Tanara babat alas buat explore. Gila sih. Nah, terus kita explore tuh, udah ketemu pocong, kuntilanak itu kita explore. Tetap explore terus. Singkat cerita, pada akhirnya kita ketemu sama salah satu sosok yang gerakin pohon. Pohon itu gerak. Men, kita nggak lari, kita ngerekam, tapi kaget. Hei mas, pohonnya gerak. Men, itu bener-bener di gelap-gelap. Lu gimana sih blackout? Terus ada sesuatu yang gerak dan itu geraknya kencang, bukan angin karena yang lain nggak gerak. Lu pasti bisa ngerasain ambience-nya. Suara-suara itu udah banyak banget lah. Suara-suara banyak banget. Terus penampakan itu udah banyak banget. Ada beberapa yang ketangkep kamera, ada beberapa yang nggak ketangkep kamera. Jadi itu salah satu pengalaman yang ekstrim sih, tim Jurnal Tanara babat alas ke pabrik terbengkalai. Nah, singkat cerita, udah selesai nih explore di beberapa tempat itu. Kita datang ke salah satu tempat karena dari jauh kan nggak kelihatan ya, karena blackout gelap. Dari jauh nggak kelihatan, blackout gelap. Kita samperin, ternyata itu adalah masjid, tapi masjid itu kosong, lampunya mati semua. Akhirnya kita istirahat di situ, minum dulu di situ, ngerokok dulu. Gua kencing dulu di masjid itu karena masih ada airnya masih nyala, tapi masjidnya udah kotor banget dan lampunya udah blackout gelap banget. Kita akhirnya istirahat di situ, rokok ya kan. Habis itu selesailah. Nah, pas selesai tiba-tiba men, ini nggak hanya langsung selesai ya, tiba-tiba Mas Jaul itu kayak biduran. Lo tau biduran gak? Biduran tuh kayak ini, gatal-gatal. Seluruh mukanya bengkak, merah-merah, tangannya bengkak, badannya nih pas buka baju itu bengkak-bengkak, gatal-gatal. Wah, parah. Jadi intinya adalah kita babat alas, mungkin ada serangga yang nempel atau gimana, atau dari sisi mistisnya mungkin lo bisa nonton kontennya ya kan. Nanti kalian semua di rumah, para viewers DKM mungkin yang IndiHome ya kan, lo bisa jelasin deh kenapa Mas Jaul bisa biduran. Lo tulis di kolom komentar.
Asli sih itu bener-bener the best banget. Oke lah, mungkin segitu aja ya ceritanya DKM di episode kali ini dengan gua Tovan Tanara menceritakan eksplorasi jurnal Tanara di daerah Tegal. Lu bisa like, comment, dan subscribe dan share juga karena like, comment, dan subscribe itu gratis men. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di DKM di balik kisah mereka. Selamat malam.